Selamat sore pemirsa, Berita 21 hadir menemani petang Anda selama 30 menit ke depan dengan menyajikan berita teraktual dan terpercaya dari Bandung, Jatinangor dan sekitarnya untuk menemani Anda di rumah bersama saya Nisrina Nuraini dan saya Sobihatunisa Akmalia. Inilah Berita 21 selengkapnya. Berita pertama datang dari maraknya kasus penyakit mulut dan kuku, yaitu PMK yang menjangkit hewan ternak. Menurut laporan Diskanak Kabupaten Sumedang, sampai dengan Mei 2022, terdapat ada 31 ekor sapi yang positif PMK. Informasi lebih lanjut akan dilaporkan oleh Adelia dari Dusun Ciparanje, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Saya sedang berada di Kitchen Farm, Fakultas Peternakan Universitas Ciparanje, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk mengecek kesehatan hewan ternak sekaligus mengetahui langkah dan antisipasi penyakit mulut dan kuku. Mengingat sebentar lagi Idul Adha akan segera dilaksanakan. Yang menyerang hewan ternak kembali merebak di Indonesia. Setelah sebelumnya Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku pada tahun 1990, wabah penyakit mulut dan kuku kembali terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia pada April 2022. Para peternak baru waspada ketika gejala-gejala penyakit mulut dan kuku mulai hadir di hewan ternak mereka. Gejala yang patut diwaspadai hadir di hewan ternak mereka adalah suhu tubuh hewan ternak mencapai 41 derajat Celcius, tidak nafsu makan, terlihat menggigil, produksi susu untuk sapi perah menurun, produksi air liur yang berlebihan, luka lepuh pada selaput lendir hidung, puting susu, dan di antara kuku. Bagaimana tindakan pencegahannya jika memang sekiranya ternak kita telah terserang oleh virus ini? Ada beberapa cara sebenarnya yang kita lakukan. Yang paling gampang pertama mungkin kita hubungi dokter hewan atau petugas medis yang ada di wilayah peternakan kita. Yang kedua, kita mengobati gejalanya. Katakanlah jika terjadi luka lepuh tadi yang saya jelaskan ada pada mulut, pada gusi, pada lidah ataupun pada kuku, itu kita bisa melakukan juga pengobatan dengan melakukan pembersihan luka tersebut menggunakan sitrun atau menggunakan cairan lain, kemudian kita oles dengan madu. Sejauh ini, penyakit mulut dan kuku sudah tersebar di 20 kabupaten dan kota di Jawa Barat, di antaranya Sumedang, Bandung, dan Pengalengan. Menurut laporan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Diskanak Kabupaten Sumedang, sampai dengan Mei 2022 tercatat 31 ekor sapi yang positif mengidap penyakit mulut dan kuku. 8 ekor di antaranya sudah sembuh, 3 ekor di antaranya terpaksa dipotong. Selain itu, ada 127 ekor sapi dalam status suspek. Untuk yang terinfeksi di sini sudah ada 3 ekor dan alhamdulillahnya udah sembuh karena ditangani dengan cepat. Tapi masih tetap dipisahin gitu? Masih tetap dipisahin karena namanya virus kan masih ada masih ada resisten untuk beberapa ini, jadi kita pastikan biar si resistennya mati dulu baru disatuin lagi. Selain penyakit mulut dan kuku, ada penyakit lain yang harus diwaspadai, seperti contohnya penyakit sapi gila dan Rift Valley Fever. Keduanya adalah penyakit yang menjangkit hewan ternak tetapi belum terdeteksi di Indonesia seperti penyakit mulut dan kuku. Secara umum, upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari hewan tertular penyakit adalah memastikan hewan mendapatkan nutrisi yang baik, melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan, menjaga keamanan hayati, dan melindungi hewan dari infeksi dengan vaksinasi. Buat pencegahannya sendiri itu yang pertama, kita melakukan disinfektan ketika ada yang masuk kandang dan keluar kandang. Kemudian dilakukan disinfektan juga untuk ketika ada pakan yang masuk di kandang. Kemudian setiap pagi dan sore dilakukan penyemprotan. Terus juga dijaga dari kualitas pakannya. Harus bersih dan teratur. Disperindak Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan Bifhex dalam acara keanekaragaman makanan tahun 2020 yang diselenggarakan di Sudirman Grand Ballroom. Untuk melihat acara keramaiannya, mari kita simak liputan berikut ini.
BIFEX Bandung International Food and Hospitality Expo. Festival Food Etnik bersama Bandung International Food and Hospitality Expo kembali digelar di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung pada 8-10 Juni 2022. Mengusung tema mengembangkan diversifikasi produk olahan pangan berbasis karbohidrat dan protein. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan usaha makanan berbasis karbohidrat dan protein. Kita masak dengan suhu yang sangat rendah. Suhu sangat rendah ya, Ibu ya. Ini bukan digoreng ya, Bu ya. Ini seperti kita di stew. Festival dihadiri Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari 27 kabupaten kota se-Jawa Barat serta ratusan brand pelaku usaha kuliner. Produk berikutnya ada dari Coklat Elmer. Setiap pembelanjaan produk Elmer all varian senilai 200.000. Kalau untuk festival ini sebenarnya aku udah datang dari tahun-tahun sebelum Covid ini. Terus kayak emang banyak makanannya gitu. Terus kayak apa ya? Banyak sekali makanan yang belum aku tahu sebelumnya jujur. Kayak misalnya apa ya? Merek-merek makanan di sini pokoknya. Kayak mac cheese itu aku baru tahu banget. Siang hari ini sudah hadir ya di BIFEX untuk hari pertama. Para pengunjung bisa menikmati berbagai macam hidangan seperti pizza, kue, minuman gula aren, dan lain-lain. Bagi kalian yang melewatkan festival ini, bisa datang di tahun depan. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat. Kini siapapun bisa merasakan sensasi berkuliah di UNPAD. Kawasan Jatinangor walau hanya seminggu. Khususnya mahasiswa baru yang ingin lebih mengenal UNPAD lebih jauh, talk show Ayo Kenal UNPAD tunjuk keseruannya. Dengan mengenalkan setiap fakultas langsung disiarkan melalui kanal YouTube official UNPAD. Universitas Padjadjaran kembali menyelenggarakan program talk show Ayo Kenal UNPAD edisi seleksi masuk Universitas Padjadjaran SMUP 2022. Talk show ini dilaksanakan selama 5 hari, sejak Senin 13 Juni sampai Jumat 17 Juni 2022. Meski sudah rutin diselenggarakan, talk show ini selalu memiliki ciri khas setiap tahunnya. Ayo Kenal UNPAD ini adalah bisa dibilang inisiasi dari Kantor Komunikasi Publik UNPAD. Dulunya awalnya sejak adanya pandemi, gitu ya. Karena dulu itu biasanya kalau sosialisasi tentang UNPAD, kalau menjelang penerimaan mahasiswa baru, itu biasanya memang berlangsung luring. Apakah kita datang ke sekolah-sekolah, gitu, atau sekolah-sekolahnya datang ke UNPAD, gitu ya. Namun sejak pandemi kan tidak mungkin. Maka kami merancang acara untuk sosialisasi tentang UNPAD kepada calon-calon pendaftar yang mau masuk ke UNPAD gitu melalui daring. Makalah muncullah acara ini, Ayo Kenal UNPAD. Tujuan utamanya tentu saja sosialisasi ya, sosialisasi tentang UNPAD, memperkenalkan UNPAD kepada masyarakat gitu. Seperti itu. Seluruh masyarakat, khususnya calon mahasiswa, dapat menyaksikan program talk show ini melalui channel YouTube resmi Universitas Padjadjaran. Berita selanjutnya datang dari kondisi akses pejalan kaki saat ini. Minimnya zebra cross mengakibatkan
praktik minimnya zebra cross di kawasan pendidikan di Jatinangor mengakibatkan maraknya praktik menyeberang di sembarang tempat. Penempatan zebra cross yang dinilai cenderung asal membuat pejalan kaki merasa tidak aman. Berikut cuplikan berita selanjutnya. Bisa diulang nggak sih? Di Jawa Barat, padatnya jalanan Jatinangor dengan kendaraan besar seperti truk dan bus tidak diimbangi dengan perhatian dari pihak kampus dan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya trotoar dan zebra cross di sepanjang jalan ini. Ya, kalau misalkan pedagang-pedagangnya agak memudahkan sih. Jadi kalau misalkan kita mau turun motor kan, kita kalau misalkan lagi bawa motor, jadi nggak usah turun motor, kita langsung beli aja gitu. Cuma ya di sisi lain kalau misalkan lagi jalan, itu kan jadi agak terlalu maju ke depan. Jadi kita khawatir keserempet, banyak mobil-mobil besar juga kan. Jadi kedepannya mungkin lebih ditata, tapi masih bisa buat drive-thru gitu. Jadi kita bisa tetap Perhatian pemerintah untuk kawasan Jatinangor perlu ditingkatkan. Tidak hanya menyediakan trotoar dan zebra cross yang ramah pejalan kaki, tetapi juga mengatur para pedagang agar tertata rapi dan tetap mudah dijangkau. Berdasarkan pengalaman menyeberang di Jatinangor agak seram ya Nis ya. Betul sekali ya Sobi, karena seperti yang kita ketahui Jatinangor tuh sering terlewat oleh bis dan angkutan besar lainnya seperti truk. Baik, sebelum kita beralih ke berita selanjutnya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. sakit perut ya? Iya, sakit perut banget. Aku sih nggak pernah sarapan, kebiasaan. Nggak mau sarapan. Yaudah kita ke dokter yuk. Nggak usah, aku minum obat aja deh. Gila, gimana sih? Yaudah kita sama dulu, nanti kita telepon dokter ya. Yaudah aku telepon dulu ya dokternya. Nah, udah tahu kan kenapa sekarang mahasiswa banyak yang mengeluh sakit perut? Yuk mulai sekarang kita biasakan makan makanan bergizi dan sehat supaya tubuh kita semakin sehat. Membaca sudah menjadi bagian dari keseharian diri kita. Dalam sehari, kita banyak menghabiskan waktu dengan membaca. Tapi, bagaimana jadinya jika di tengah era serba digital, ada perpustakaan ciamik yang masih mempertahankan eksistensinya, dengan menyajikan buku fisik secara lengkap mulai dari komik, novel, dan bacaan lainnya. Wah, sangat menarik sekali ya. Pasti para pecinta buku atau novel akan betah berlama-lama untuk di sana. Jadi namanya itu tempatnya apa, Coba? Nah, PT Mos nama taman bacanya. Lokasinya pun strategis bagi siswa SMA 5 dan sekitarnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan taman baca ini. Nah, PT Mos ini ada di Jalan Banda dan aksesnya dekat dengan Pusat Ekonomi Bandung. Oke, menarik sekali ya Sob. Maka dari itu, kita saksikan liputannya berikut ini. Tingkat literasi Indonesia menempatkan ranking ke-62 dari 70 negara berdasarkan survei Program for International Student Assessment tahun 2019. Berarti hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang gemar membaca. Rendahnya minat baca dan kemampuan literasi memotivasi banyak orang di berbagai wilayah untuk mendirikan taman baca. Tujuannya agar masyarakat di sekitarnya mendapat akses membaca buku secara mudah dan gratis. Taman Baca PT Mos berada di Jalan Banda, Kota Bandung. Sejak awal didirikan tahun 2003, Taman Baca PT Mos tetap eksis hingga sekarang. Penamaan PT Mos diambil dari bahasa Minang yaitu piti yang berarti uang dan mos berarti Rp5. Kalau perjuangannya dulu emang kayaknya rada susah. Cuman makin kesini karena kan dekat sama sekolah juga. Jadi banyak pelajar-pelajar yang
pada datang ke sini karena kan dulu gak ada gadget ya, jadi pada senang baca buat isi waktu luang gitu. Terus mungkin di sharing ke teman-temannya kayak ini ada tempat perpustakaan gitu, jadi banyak yang datang ke sini, banyak. Koleksi buku yang mereka miliki sangat banyak. Pengunjung bisa membaca di tempat atau menyewa buku untuk dibawa pulang. Bagi pengunjung yang ingin menyewa buku, dikenakan biaya pendaftaran anggota sebesar Rp20.000. Karena ini sih lebih tertarik baca buku yang fisik daripada yang online. Kalau online itu kadang sakit mata, kadang kalau di atas sejam 2 jam itu. Kalau di sini biasanya baca buku apa? Biasanya paling baca buku Detektif Conan, One Piece, terus sekarang ini Yu Yu Hakusho sama Boruto, ya itu. Setiap buku yang dipinjam memiliki harga sewa yang berbeda-beda. Buku bisa disewa maksimal seminggu dari tanggal penyewaan. Pengunjung akan dikenakan denda jika melebihi tanggal pengembalian. Kesan-kesan membaca di sini? Nyaman sesuai sama konsepnya yang didengung-dengungkan dan tertulis juga di beberapa ruangan perpus ini kan konsepnya fun library. Pitimos menjadi bukti taman baca yang mampu bertahan di era digital. Kita sebagai masyarakat perlu meramaikan kembali taman baca dengan datang langsung dan menikmati segala fasilitasnya. Kehadiran taman baca menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan menciptakan masyarakat yang cerdas. Novel. Komik. Komik. Tapi novel beberapa sih yang suka. Non-fiksi. Fiksi. Atau Fisik. Kusut. Fiksi. Atau komedi. Romance aja. Komedi. Komedi. Action. Horror. Nah, itu dia liputan dari Taman Baca Pitimos. Sekarang pemirsa dapat berkunjung secara langsung ke taman baca tersebut yang berlokasi di Jalan Banda, Kota Bandung. Benar sekali, apabila pemirsa rindu nih suasana membaca yang seru, pemirsa bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Taman Baca Pitimos. Tapi Ninis, jalan-jalan selanjutnya kita tunda dulu dengan jeda pariwara berikut ini. Paket. Iya, bentar, Pak. Makasih, Pak. Paket. Iya, Pak. Paket. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Kasih banyak ya, Pak.
Ya aku bingung deh, uangku tinggal sedikit padahal masih seminggu lagi dikirimin sama mama. Ih, bukannya kemarin masih ada ya di M-Banking? Kan kemarin tanggal 66, jadi aku udah boros. Ih, kamu mah kebiasaan, impulsif buying segala dibeli tuh, lihat paketnya banyak banget. Impulsif buying bukanlah hal baru karena adanya diskon dan gratis ongkir. Padahal, menabung itu perlu. Yuk belajar mengatur keuangan, mengenal diri sendiri, dan bedakan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ayo menabung! Nah, sehabis puas menjelajahi kota kembang, destinasi mana lagi nih Sob yang menyuguhkan ragam keunikan? Nah, tidak jauh dari kota sebelumnya, kita akan menelusuri keunikan kota Cimahi, yaitu kampung adat Cirende. Wah, bikin penasaran banget kan? Maka dari itu, mari kita lihat liputannya berikut ini. Cirende merupakan desa wisata yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Seperti nama kebanyakan wilayah di Jawa Barat, desa Cirende diawali dengan kata Ci yang berarti mata air dan dipasangkan dengan kata rende yang berarti pohon. Namun, menurut cerita Kang Ogi, salah seorang nonoman atau pemuda yang menyambut tamu di desa Cirende, kata Cirende juga berasal dari kata sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, yang berarti desa Cirende lahir karena adanya gotong royong. Pada awalnya, para sesepuh dan masyarakat kampung adat Cirende hanya berusaha melestarikan budaya tanpa maksud menjadikannya sebagai desa wisata. Namun, pada 2019, kampung Cirende resmi direkomendasikan oleh pemerintah Cimahi agar menjadi desa wisata yang berbasis budaya. Nah, budaya seperti apa sih yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat desa Cirende? Ya seperti kita berpakaian atau pakai ikat kepala itu kan salah satu budaya yang ada di kampung Cirende. Tradisi upacara-upacara syukuran yang ada di kampung Cirende setiap 1 bulan Syura itu ada upacara syukuran. Terus ada budaya apa lagi yang ditawarkan selain itu, Pak? Nah, yang lebih mungkin menurut kalian lebih unik, kampung Cirende itu terkenal dengan masyarakatnya tidak mengkonsumsi nasi beras. Pada 1918, sesepuh di kampung adat Cirende memiliki pandangan bahwa tanah ini akan banyak mengalami alih fungsi lahan. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk pun akan terus bertambah. Hal tersebut menjadi alasan masyarakat Cirende mulai mengonsumsi rasi atau beras singkong sampai sekarang. Kenbae teu boga sawah, asa boga pare. Kenbae teu boga pare, asa boga beas. Kenbae teu boga beas, asal bisa nyanyi. Kenbae teu nyangu, asal dahar itu. Kenbae teu tuang, asal kuat. Itu yang menjadi kekuatan buat masyarakat Cirende sampai saat ini masih mempertahankan tradisi. Sebagai desa adat yang penduduknya mengandalkan singkong sebagai makanan pokok, masyarakat Cirende mulai mencoba membuat aneka makanan dari singkong. Kalau dulu kan singkong itu cuma dijadikan bahan pengganti beras, jadi bahan pokok. Nah, berkembangnya waktu, bertambahnya waktu dari singkong itu ternyata bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Bisa menjadi kue-kue modern kayak egg roll, dendeng kulit singkong, kicipir, cireng. Saat ini, keseluruhan penduduk Cirende diperkirakan mencapai 300 kepala keluarga dengan 67 kepala keluarga yang tergolong sebagai masyarakat adat. Namun, jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu. Di sini sendiri atau memang? Enggak. Kalau jumlah penduduk mah bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya modernisasi itu kita terima selama itu bermanfaat buat kita.
Pada perjalanan kali ini, selain berkesempatan untuk berbincang dengan Kang Ogi, kami juga berbincang dengan Teh Rida. Ini teh semua produknya berbahan baku dari singkong semua, dari mulai tepung, aci sampai ke kulit singkongnya gitu. Kalau dendeng manis sama pedas. Nah, kalau buat makanannya yang dari tepung, salah satunya egg roll, terus simping sama apa ya? Oh ya itu kayak cheese stick sama keripik bawang, itu dari tepungnya. Nah kalau yang dari acinya ada cireng, ada simping, terus sama kicipir. Nah kalau kulitnya dibikin dendeng kulit singkong. Para pekerja di sini merupakan masyarakat asli Cirende. Berdasarkan cerita Teh Rida, masyarakat di desa Cirende sempat mendapat pelatihan untuk membuat olahan singkong dari salah seorang dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, Marlin Sunyoto. Udah pensiun kayaknya, beliau teh di sini ngambil S3 dan di sini terus ngadain pelatihan kan di sini. Warga di sini kan kebetulan makannya nasinya tuh nasi singkong kebetulan. Jadi terus bahan itunya tuh lebih ke singkong gitu. Saya lihat dari tekstur. Dari sininya juga kan pegunungan. Jadi kan yang dihasilkannya singkong. Terus Bu Merlin teh bikin kayak gitu pelatihan. Ya awal-awal mah belum jadi kayak sekarang lah, masih ada yang kurang. Jadi pas dicetak teh langsung melempem lagi gitu. Yang menyempurnakan mah masih ibu-ibu juga gitu. Melestarikan budaya tidak menjadikan negeri kita tertinggal dari bangsa luar. Bahkan, saat ini desa adat Cirende telah dikenal oleh mancanegara karena kentalnya adat budaya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tak boleh ragu untuk memperkenalkannya, seperti masyarakat di desa Cirende yang bangga dengan budaya mereka. Nah, itu tadi liputan terakhir dalam program Berita 21. Tidak terasa ya, sudah 30 menit berlalu kami menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Saya Sobihatun Nisa Akmalia. Dan saya Nisrina Nuraini. Pamit undur diri, sampai jumpa.